Dan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, Allah mudahkan segala urusan kita, keluarga kita yang dalam musibah, sakit atau yang lain-lainnya, mudah-mudahan Allah cepat kembalikan kesehatannya, dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini sudah merdeka. Amin. Ya. Masing-masing menikmati hidupnya dengan segala nikmat yang Allah berikan, tapi kunci untuk kita bisa merdeka, sebetulnya kita ini tidak pernah merdeka, Pak. Setuju nggak? Nggak pernah merdeka. Karena kita terus berhadapan dengan musuh kita. Setan, iblis, hawa nafsu, demen dunia, ya kan? Mengikuti kemauan hawa nafsu kita, nah itu musuh-musuh kita yang ada. Ya kalau pengen kawin lagi sih masih bagus itu sebetulnya. Ya, pengen doang gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang akan menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, inilah yang kita tidak pernah merasa merdeka. Bahkan mungkin yang sedang panjat pinang aja sebenarnya lagi susah itu. Gak merasa merdeka juga, cuma kelihatannya aja senang ya. Maka kembalikan apa kata Abu Bakar Siddiq, man ajaballaha ta'ala dahabat anhu as-say'ah wa nala anhu al-khairat. Satu kuncinya, siapa yang hanya menjawab panggilan Allah akan pergi darinya keburukan-keburukan, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Masalahnya yang kita jawab, yang kita penuhi kadang-kadang ini bukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin panggilan yang lain. Ya. Panggilan subuh belum tentu cepat dijawab, kalau panggilan bos insya Allah cepat dijawab, dan panggilan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadikan hidup ini hidup yang terbaik. Karena sumber kekacauan hidup, kerusakan hidup itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sumber kebaikan adalah menjawab panggilan Allah dan mempersiapkan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini kaitannya dengan fi ma'rifati nawaqidhi hadhihi taharah, yaitu beberapa hal yang menjadikan kita tidak suci. Wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, tidak sucinya karena pertama kita bahas ada junub. Junub paham ya, junub ya? Ya, insyaallah. Ya, udah pengalaman junub kan? Nah, kita lihat sebetulnya apa hal-hal yang kita dapatkan dari junub ini. Artinya kalau dia junub maka dia harus bersuci. Bersuci itu kalau menghilangkan hadas kecil namanya wudu, kalau menghilangkan hadas besar dengan mandi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, katakan huwa adha. Itu adalah penyakit. Darahnya maksudnya. Darahnya keluar karena itu darah penyakit. Yang pertama,
Ini kayaknya udah dewasa semua. Kalaupun ada yang kecil banget, insya Allah dia nggak paham. Ya, kaitannya dengan dunub ini adalah khurujul mani, keluar air mani. Yang keluar dari bagian depan kita itu, ya, satu baul, kedua wadi, ketiga madhi, keempat mani, kelimanya air aqua dah. Ya, jadi beberapa yang keluar dari depan kita itu adalah air kencing, kemudian wadi itu air kencing yang terakhir. Makanya kalau kita kencing jangan sampai ada yang tersisa. Supaya tidak tersisa, itu biasanya kita dehem 3 kali. 3 kali. Dalam hadis yang lain supaya diurut 3 kali. 3 kali jangan lebih. Ya, diurut 3 kali. Ya, palyantur salasan. Itu untuk meyakinkan baul yang paling terakhir disebut wadi itu sudah keluar. Yang ketiganya madhi. Madhi itu adalah air yang keluar ketika seorang suami istri mungkin masih bercanda, masih pembukaan. 3 yang keluar ini, ya, itu nggak ada enaknya, nggak ada. Biasa aja dia keluar, ya. Tetapi yang keempat itu mani. Nah, baru kalau keluar dia terasa. Betul? Nah, baik. Nah, sekarang ketika keluar mani itulah maka kita diwajibkan mandi. Khurujul mani ala wajhi sihab fin naum aw fil yaqdah min dzakarin kana aw unsa. Keluar mani itu adalah dalam keadaan kita sehat, baik ketika kita tidur mungkin karena mimpi, atau ketika kita yakdoh, ketika tidak tidur. Tahu pikirannya kemana-mana gitu ya. Tahu-tahu keluar. Itu baik laki-laki atau perempuan. Ila maruya anin nahi min anau kana la yara alal mar'ah guslan minal ihtilam. Ada pendapat yang diriwayatkan oleh Nahi, kalau perempuan andaikan itu dia mimpi lalu dia merasa keluar, pendapat ini mengatakan kalau perempuan itu tidak perlu mandi. Wa inama ittafaqal jumhur ala musawatil mar'ah fil ihtilam lirrajul li hadisi Ummi Salamah anha qalat ya Rasulullah al mar'atu tara fil manam mislu ma yara rajul hal 'alaiha guslun qala na'am idza ra'at alma. Walaupun ada hadis menjelaskan, kalau tadi riwayat An-Nahi mengatakan kalau perempuan ketika bermimpi dan dia merasa keluar itu tidak perlu mandi. Tetapi ada hadis mengatakan dan jumhur sudah sepakat, perempuan dan laki-laki kalau dia mimpi dan ketika itu dia merasa ada yang keluar, maka tetap harus mandi. Hadisnya dari siapa? Dari Ummu Salamah. Anha qalat, Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, al-mar'ah tara fil manam." Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, perempuan bermimpi." Mimpi itu bahasa Arabnya ro'a fil manam, melihat dalam tidur. Ya, kalau mimpi kan antum melihat sesuatu dalam tidur. Seperti mimpinya laki-laki, apakah dia harus mandi? Rasul menjawab, "Ya, na'am. Idza ra'atil ma." Kalau memang ada yang keluar. Soal keluarnya mani yang kalau yang laki-laki ya saya pengalaman, kalau yang perempuan saya tidak tahu seperti apa. Ya makanya ibu-ibu ketika ibu-ibu bermimpi ya lalu
merasa ada yang keluar dari hadis Ummu Salamah tadi, berarti dia harus mandi. Walaupun pendapat An-Nakhai tadi mengatakan tidak perlu mandi, tapi jumhur sepakat kalau dia keluar air ketika bermimpi tadi, maka tetap dia harus mandi. Itu namanya mandi janabah, mandi hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan mandi adalah buat ibu-ibu kalau sudah selesai haid. Kalau sudah selesai haid, itu adalah bagian dari kewajiban untuk menghilangkan haidnya tadi, berarti hadas besar, maka dia harus mandi. Hal yang lain, nah ketika al-wat'u, wat'u itu adalah jima. Ini yang saya katakan tadi, ya. Ketika jima itu bisa jadi keluar mani, bisa jadi enggak keluar mani. Betul begitu? Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau enggak keluar mani? Apakah mandi atau tidak? Nah, biasanya Bapak mandi apa enggak? Ya mandi, cuma maksudnya mandinya niat menghilangkan hadas besar. Kalau mandi sih pasti mandi, ya. Ya, masa enggak mandi-mandi? Maksudnya mandinya menghilangkan hadas besar, walaupun tidak keluar. Kita lihat sekarang. Ikhtalafa sahabah radhiyallahu anhum fi sababi ijabi tuhri minal wat'i. Para sahabat berbeda pendapat tentang wajibnya mandi ketika berjima. Kenapa berbeda pendapat? Nah, faminhum man ra'a at-tuhra wajiban fil tiqa'il khitanaini anzala aw lam yanzil. Pendapat yang pertama, supaya tetap dia mandi. Ya, kalau sudah dua alat tadi ketemu doang nih. Ya, ketemu tapi enggak keluar. Anzala aw lam yanzil. Baik keluar atau tidak keluar, tetap mandi. Baru ketemu doang, ketemu. Ya. Ya, kalau orang ketemu orang mungkin baru senyum doang, dia juga bisa jadi senyum tuh. Ya. Walai aksarul fuqal amsar Malik wasabu wasyafi'i. Wasabu wa jama'atun min ahli dhuhir. Wa dhahaba qaumun min ahli dhuhir ila ijabi tuhri mal inzal faqat. Nah. Siapa namanya? Kebanyakan ahli fikih, Imam Malik dan para sahabatnya, dan Imam Syafi'i dan para sahabatnya, dan sebagian dari ahli zahir menyatakan kalau sudah ketemu dua kemaluan tadi, keluar atau tidak keluar, maksudnya tidak keluar mani, tetap harus mandi. Tetapi kaum ahli zahir yang lain mengatakan tetap wajib mandi walaupun tidak keluar. Ada perbedaan pendapat di sini ya. Ya, kaitannya dengan inzal walam yanzil. Baik keluar atau tidak keluar. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, ini dia. Wasababu fi ikhtilafihim. Jadi kalau kita ada berbeda pendapat, harus jelas yang menyebabkan beda pendapatnya itu apa. Jangan hanya beda doang. Ya, memang itu harus berbeda, tapi apa yang menyebabkan berbeda pendapat? Wasababu fi ikhtilafin bidzalika ta'arudul ahadis. Ada perbedaan dalam hadis. Saya sering sampaikan ini, kenapa terjadi ta'arud? Kan sama-sama wahyu.
Hadis itu dari siapa? Dari Allah, disampaikan kepada Nabi. Kenapa ta'arud? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Jadi kaitan dengan perbedaan pendapat ini sebetulnya lebih kepada perbedaan pemahaman dari yang ada. Ini nanti jangan sampai salah dipahami. Kalau wahyu dari Allah kepada Nabi berbeda itu kan berarti pinplan. Tidak mungkin terjadi. Ya. Ya, kalau manusia mungkin pagi ngomong A, siang ngomong B, mungkin enggak? Mungkin kalau manusia. Ya. Nah, maka ta'arudul ahadits ini jangan dipahami ya seolah-olah Allah memberikan wahyunya itu plin-plan, tidak. Ya. Karena memang dalam pemahaman hadis itu ada kemungkinan berbeda dengan berbedanya situasi. Nanti yang membedakannya istinbat hukumnya. Contoh yang paling sederhana, seseorang datang ke Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdol?" Pertanyaannya, ayu amalin afdol? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Dalam kesempatan lagi seseorang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdol?" Jawabannya berbeda. Nah, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Plin-plan apa enggak? Enggak ada urusannya dengan plin-plan. Memang yang nanya lain. Pertanyaan yang pertama dijawabnya as-sholatu ala waktiha. Karena Rasul tahu ini yang bertanya ini kalau sholatnya enggak tepat waktunya. Udah ketahuan dengar adzan, dia buat kopi, habis buat kopi nyalain rokok. Ya udah. Nah, tanya ke Rasulullah, kata Rasulullah as-sholatu ala waktiha. Karena Rasul tahu betul ini. Orang yang bertanya ini kelemahannya di sini. Pertanyaannya sama tapi dari orang yang berbeda. Ayu amalin afdol? Birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang bertanya ini sholatnya Masya Allah. Ya. Tapi kalau ibunya nyuruh, kalau ibunya nanya, pokoknya dia rada kurang hormat saja. Nah, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ini tidak bisa dikatakan plin-plan. Karena memang situasinya berbeda. Kita lihat. Nah, kenapa hadis ini ta'arud? Ya. Hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qa'ada baina syu'abiha al-arba wa al-zaqal hitani bil khitani faqad wajabal guslu. Ini memang pembahasannya bagian dalam. Dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan apabila duduk atau ketemu, ini ketemunya 2 dari 2 jadi 4. Ketemu 2 paha sama 2 paha. Jadi berapa? 4. Udah paham udah ya? Wa alzaqal hitani. Ya. Kemudian menempel 2 khitan. Baru nempel doang nih. Faqad wajabal guslu. Maka dia wajib mandi. Baru nempel. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Utsman anau suila faqila lahu. Utsman ditanya, lalu dia dikatakan ara'aitar rajul idza jama'a ahlahu walam yumni. Qala Utsman yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah sami'tu min Rasulillah. Utsman ditanya, pertanyaannya apa? Apakah kalau seorang laki-laki, ya Utsman, bagaimana pendapat engkau kalau seseorang berjima, ya, tapi enggak keluar mani?
Bagaimana itu? Apa kata Utsman jawabannya? Yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah. Cukup wudu saja kata Utsman. Aku mendengar Rasulullah menyatakan demikian. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah, kalau sudah ketemu keluar atau tidak keluar mani, tetap dia harus mandi. Kalau Utsman ketika ditanya tidak perlu mandi kalau tidak keluar air mani. Lalu kalau nggak keluar air mani gimana? Cukup wudu seperti wudunya sholat. Padahal ulama fi hadainil hadisaini madhabain. Ahaduhuma madhabun nasakh wa madhabur ruju' ila ma'ali al-ittifaq. Hadis tadi bertentangan. Kalau dua hadis tadi secara zahir bertentangan, maka istimbat hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tentang madhabun nasakh. Nasakh itu adalah menghilangkan hukum dengan hukum yang lain. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ya. Jadi ini nanti kalau mau lebih detail ada pembahasannya. Nasakh itu adalah kaitannya dengan Quran dinasakh dengan Quran, Quran dinasakh dengan hadis, hadis dinasakh dengan Quran. Ada dinasakh hanya tulisannya, ada dinasakh karena hukumnya saja. Itu lebih detailnya. Tapi dua hadis tadi, ketika dua hadis tadi bertentangan, berarti mau milih yang mana kan begitu? Ya. Calon presidennya Pak Anies, calon presidennya Ginanjar, calon presidennya Ginanjar siapa? Saya paling ingat sama Anies doang, yang lain kadang-kadang suka lupa memang. Ya. Ya, makanya kadang-kadang yang lain suka lupa nyebutnya saya itu. Nah, itu kan bertiga. Ya. Pilih yang mana? Nah, ini namanya bisa jadi thoriqohnya itu nasakh, bisa jadi thoriqohnya itu adalah di jama'. Kalau nasakh berarti dari yang dua ini dipilih salah satunya. Cuma memang dalam teori nasakh harus mengetahui dulu dalil yang mana yang duluan, ya, dan dalil yang mana yang belakangan. Contoh yang gampang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kamu ziarah kubur. Lalu Rasul mengatakan ala fazuruha. Hadis berikutnya mengatakan setelah itu ziarah kuburlah kamu. Hadis yang pertamanya melarang ziarah kubur. Hadis yang keduanya memerintahkan ziarah kubur. Nah, kalau dalam teori nasakh, yang pertama itu mansukh, yang kedua nasikh. Berarti yang diambil yang terakhir. Yang disebut pertama mansuh. Mansuh itu dihapus hukumnya. Nasikh yang menghapus. Itu kalau ketika kita mendapatkan dua dalil yang bertentangan. Jadi kalau 3 calon presiden ini, ya, itu tidak mungkin pakai teori nasakh. Maka biasanya pakai teorinya teori tarjih. Tarjih itu mana yang lebih bagus, yang lebih baik. Ya. Sebetulnya kalau teori nasakh bahaya itu. Ya. Kalau pakai teori nasakh bahaya ini. Karena yang pertama kali mengumumkan presiden Anies, dia yang pertama
berarti yang kedua, yang ketiga belakangan, berarti yang pertama dihapus. Teori ini jangan dipakai. Teorinya berarti teori apa? Tarzih. Ini contoh doang Pak, contoh supaya udah gampang. Ya, jangan curiga, jangan. Contoh untuk memahami tarzih dan nasakh. Ya. Nah, tapi dua hadis yang bertentangan ini menurut pendapat di sini dikatakan yang muncul hanya madhabun nasakh, satu dihapus, yang kedua madhabur ruju' ila ma alaihil ittifaq inda ta'arud alladzi la yumkin al-jamu fi wala tarjih. Nah, ternyata dua hadis yang bertentangan ini tidak mungkin digabung dan tidak mungkin ditarjih. Ya. Justru yang diambil aja dikatakan al-ittifaq inda ta'arud. Karena secara umum sebetulnya yang menjadi pendapatnya wal jumhur ra'au anna hadis abiran nasiun hadis Utsman. Kalau jumhur mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah itu menghapus hadis Utsman. Ini hadis Abu Hurairah tadi, keluar atau tidak keluar tetap mandi. Sedangkan hadis Utsman mengatakan kalau keluar saja mandi. Hadis Utsman dinasakh, dihapus. Berarti yang dipakai hadis Abu Hurairah. Yaitu keluar atau tidak keluar tetap mandi. Karena tidak mungkin ditarjih. Ya, dan juga tidak mungkin digabung. Ya, makanya memilih presiden itu hanya satu metodenya, tarjih saja. Mana yang lebih bagus? Digabung nggak mungkin. Ya, atau saya kasih contoh lagi yang nggak gampang. Seorang laki-laki itu punya calon perempuan 2, calon istrinya 2. Ya. Itu kalau pakai thariqatul jama' berarti diambil semua. Mungkin enggak? Mungkin kalau laki-laki. Kalau tidak diambil semua namanya thariqatut tarjih. Diambil yang paling cantik, ya. Pokoknya yang serba bagus dah. Apalagi bapaknya warisannya besok kalau bapaknya mati warisannya banyak, itu diambil dah. Ya. Tapi kalau perempuan dia punya calon suami 2. Harus metode mana yang dipakai? Tarjih, tidak mungkin jamak. Harus diambil 1. Enggak mungkin diambil semua. Itu memahami thariqatut tarjih wa thariqatul jam'i. Ya. Hadis ini ternyata tidak bisa digunakan al-jam'u wa tarjih. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu secara umum ulama sepakat kalau sudah ketemu 2 khitan, keluar atau tidak keluar, tetap dia harus mandi. Jadi ya. Wa amma man ra'a anna ta'arud baina hadainil hadisaini huwa mimma la yumkin al-jamu fi bainahuma wala tarjih fa wajaba ruju indahu ila ma'al ittifaq wa huwa wujubul ma' minal ma'. Maka yang harus dilakukan adalah al-ma' minal ma'. Air dari air. Kalau keluar air maka kudu diberi air, artinya mandi. Ini kalau di pesantren istilah ini udah masyhur. Al-ma' minal ma', air dari air. Keluar mani berarti harus mandi. Tidak keluar juga tetap, karena bagaimanapun mesti ada air yang keluar. Air apa? Yang jelas bukan air kencing, paling tidak madhi. Madhi namanya. Ya. Makanya al-baul, al-wadi, al-madhi itu 3-3-nya najis. Kalau keluar, ya, kalau keluar tidak terasa enaknya, cukup dibersihkan saja dan tidak perlu mandi. Kalau mani, dia tidak najis. Air mani itu najis enggak? Enggak najis dia.
Tapi kalau keluar ya karena ada nikmatnya maka suruh mandi. Bayangin bahwa kalau air kencing keluar air kencing mandi, berapa kali kita mandi sehari? Ya. Nah, makanya Masya Allah syariat itu sangat rasional. Sama-sama keluar dari satu tempat ya, dan dia tetap berupa air, cuma airnya tadi kalau air kencing kita sudah tahu, kemudian kalau wadi agak kental sedikit. Madhi lebih kental daripada wadi. Mani paling kental. Maka kalau keluar dia terasa enaknya. Berikutnya adalah sifatul mani al-mujibah lil ghusl. Sekarang apakah setiap keluar mani harus mandi? Kalau tadi kan hadisnya menjelaskan keluar atau tidak keluar tetap mandi. Pertanyaannya, apakah kalau keluar juga tetap harus mandi? Kita lihat, kenapa kalau keluar tapi enggak mandi? Nah, ikhtalafal ulama fi sifatil mu'tabarah fi kaunil khurujul mani mujiban litahri. Padahaba Malik ila itibari ladzati bidzalik wa dhahaba Syafi'i ila anna nafsa khurujuhu wal mujibu litahri sawaun khuruju bil ladza au bi ghairi ladza. Sama-sama keluar mani. Ya, tapi tidak mandi. Kenapa? Karena waktu keluarnya enggak terasa ada enaknya. Masya Allah sampai begini nih, luar biasa ini pembahasannya. Ya dikatakan padahaba Malik ila itibari ladah bidzalik. Kata Imam Malik, kalau keluarnya ada rasa enaknya, ya, nah, itu mandi. Kalau enggak ada rasa enaknya berarti enggak perlu mandi. Keluar sih, tapi tidak ada terasa enaknya. Kata Imam Malik, tidak perlu mandi. Tapi kata Imam Syafi'i, bagaimanapun keluarnya itu, baik terasa enak atau tidak terasa enak, tetap harus mandi. Nah, ya. Lagi-lagi, kenapa mereka berbeda pendapat? Masya Allah. Ya. Wasababu ikhtilafim wa huwa syai'ani. Ismul junub yantalik ala ladhi ajnaba alal jihatil ghairil mu'tadah. Am laysa yantalik alaihi. Pertama adalah yang disebut junub itu sebetulnya seperti apa? Apakah ketika dia keluar air mani atau kalau keluar air mani harus enak. Kalau keluar air mani saja ya itu tidak bisa dikatakan junub. Kira-kira gitu memahaminya. Ya, sebab kalau mestinya kalau sudah urusan keluar air mani mesti ada rasa enaknya. Faman ra'a anu innama yantalik ala ladzi ajnaba ala tariqul adah lam yujibu tuhri fi khurujihi min ghairi laddah. Maka kalau yang berpendapat bahwa keluarnya itu tidak ada rasa nikmatnya, berarti tidak perlu mandi. Wa man ra'a anau yantalik ala khurujil mani kaifama kharaj au jaba minhu tahru wa in lam yakhruj ma'al laddah. Yang kedua, pokoknya kalau sudah urusan keluar terasa enak atau tidak enak tetap harus mandi. Ikhtilafun fi khurujid dam ala jihatil istihadah. Hal yujabu tuhran am laysa biwajhin sanad guru fi babil haid. Nah, pertanyaan sekarang ada namanya istihadah. Istihadah itu keluar darah. Istihadah itu keluar darah. Pertanyaannya, ketika istihadah keluar darah itu enak atau tidak?
Sudah tentu yang jawab ibu-ibu. Bapak pernah istihadah? Enggak kan? Nah, ini untuk ibu-ibu. Dikiaskannya ketika keluar darah tadi, istihadah, ya, mandi atau tidak? Ibu, ada ibu enggak? Bu, kalau ibu kena istihadah, mandi apa tidak? Mandi besar apa tidak, Bu? Halo? Ya, oke kalau gitu. Kalau head itu beda dengan istihadah. Kalau head itu memang keluar darahnya ada waktunya tertentu. Ya, itu bisa sehari, bisa seminggu. Nah kalau istihadah ini bukan waktu haid tapi keluar darah. Itu namanya istihadah. Dan itu nanti dokter tahu nanti itu. Nah kalau istihadah itu dia keluar tapi tetap tidak mandi. Nah tadi itu mani menganalogikannya begitu. Itu keluar mani tapi tidak ada rasanya berarti tidak perlu mandi. Analoginya, kiasnya adalah seperti orang istihadah, keluar darahnya, tapi tidak perlu mandi. Ini pendapatnya mengatakan itu kaitannya dengan istihadah. Ya, walaupun nanti secara detail nanti kita bahas ketika kita membahas tentang haid dan istihadah. Wafil madhab fi hadzal bab far'un wa huwa idan taqala min asil mujarrad bilada summa waqti nahar bighairi latadin mislu ayyakhruja minal mujami badan yatatahhar. Makanya nanti kan begini. Pertama dia keluar, tidak ada rasanya. Tetap dia mandi. Ya, tetap mandi. Selesai mandi tahu-tahu keluar lagi. Terasa rasanya. Mandi lagi apa enggak? Halo. Mandi lagi apa enggak? Sudah mandi, tahu-tahu keluar lagi. Tetap mandi lagi. Nah, itu ya. Karena memang posisinya kalau sudah urusan keluar tetap harus mandi. Baik ladzah au ghairu ladzah. Fakila yudatar wakila la yu'iduh. Ada yang mengatakan juga enggak usah mandi lagi. Karena udah mandi kan tadi. Nah, tapi memang kalau ihtiyatan lebih baik mandi lagi. Karena pendapat mandi lagi ada. Wadhalika anna hadanau minal khurud suhbatu laddah fi ba'din naqalatu walam tusahibhu fi ba'din. Ya, memang tadi antara yang berpendapat laddah dan tidak laddah. Ketika keluarnya memang berbeda pendapat antara terasa enak dan tidak enak. Faman golaba halul laddah qala yajib at-tahar. Waman golaba halu adami laddah la yajib alaihi tuhar. Makanya tadi akan muncul lagi perbedaan pendapat. Kalau dia keluarnya itu ada terasa enak. Ini yang kedua maksudnya ya. Ya. Kalau yang kedua ini terasa enak berarti tetap harus mandi. Kalau tidak terasa enak berarti tidak perlu mandi. Tapi tetap kalaupun kita mengambil istimbat secara awam saja, ihtiyaton, ya, kehati-hatian lebih baik mandi. Kharaj aw lam yakhruj. Keluar ataupun tidak keluar. Ada waktu sedikit lagi. Saya hanya muqaddimah aja bab berikutnya. Nah sekarang, kalau orang itu junub atau haid, boleh enggak dia masuk masjid atau lewat masjid atau diam di masjid? Karena ada yang berpendapat begini. Orang haid boleh enggak diam di masjid? Ini pendapat umum ya. Boleh. Ya, boleh saja. Dan nanti darahnya keluar. Sekarang udah ada softtek, enggak mungkin keluar. Ada yang mengatakan begitu. Ya.
Tidak boleh karena dia posisinya junub. Nah, kita lihat perbedaan pendapatnya nih. Ikhtalafal ulama fi duhulul masjid lil junub ala salasati aqwal. Ini khusus buat ibu-ibu memang. Ya. Ketika ibu haid atau junub. Nah, sekarang bapak haid. Nih makanya Ustadz Arif tinggal di mana? Di sini kan? Iya. Ini kamar Ustadz Arif masuk masjid apa enggak? Nah, ini jadi masalah nanti. Ya, secara hukum. Ya, karena nempel. Lewat saja ada yang berpendapat enggak boleh yang junub itu. Nah, sekarang kalau Ustadz Arif begitu bangun, basah. Berarti gimana? Lewat para dia harus naik ke atas tuh, enggak boleh. Iya. Ini muncul istilah di sini, makanya nanti kita lihat. Makanya kan sebetulnya antara tempat tidur rumah itu harus berpisah dengan masjid. Karena secara hukum ada dampak. Ya, walaupun tetap masih ada khilafnya. Kita ambil yang khilafnya saja. Ya. Kalau terjadi junub boleh enggak masuk masjid? Ada 3 pendapat. Fa qaumun mana'u dzalika bi itlaq wa huwa Abdul Malik wa ashabi, yang mengatakan tidak boleh, kalau junub tidak boleh masuk masjid. Arif sudah di masjid dia, bukan enggak boleh masuk masjid. Ya kan, udah di dalam masjid dia posisinya Ustaz Arif. Yang kedua, qaumun mana'u dzalika illa li'abri fila mukim, yaitu Imam Syafi'i. Kalau lewat saja boleh, tetapi tidak diam. Makanya misalkan Ustadz Arif mimpi, buru-buru dia pergi, numpang lewat doang seolah-olah kan. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Pak, kita ikut madhab Syafi'i. Cuma kalau sudah kelihatan mimpi, buru-buru pergi, jangan tambah tidur lagi. Karena tidak boleh orang junub menetap di masjid. Nah, Ustaz, kalau mimpinya jam 11 gimana? Ya pindah ke ruang yang lain berarti. Kalau ngikuti Imam Syafi'i. Yang ketiga, abahu dzalika lil jam'i. Nah, yaitu Imam Dawud wa ashabi fima ahsab. Abahu boleh aja. Lewat atau masuk masjid boleh saja. Nah, berarti supaya aman berarti ngikut siapa nih? Ya, Imam Dawud dan sahabat-sahabatnya. Tapi memang Pak, kalau memang nanti Bapak bangun masjid di mana lagi, usahakan tempat tidur itu harus terpisah dengan masjid. Ya, untuk lebih ihtiyaton. Ya, untuk lebih ihtiyaton. Itu saja, nanti secara detail kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya karena sudah jam 6 lewat. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sebetulnya ini sudah terjadi pada bapak-bapak semuanya. Tapi bisa jadi ya, karena bagaimanapun ilmu ini kadang-kadang rada susah dijelaskan di depan anak-anak, Pak. Ya. Rada susah dijelaskan anak-anak. Kadang-kadang ditanya mani itu apa? Mereka juga tahu tapi nyebutnya malu-malu. Ya. Apalagi babnya tentang kisos. Misalkan yang berjima, ya, itu kan kaitannya dia harus dirajam. Pertanyaannya, kenapa dirajam? Karena dia bahasanya bukan jima, berarti zina. Pertanyaannya, zina itu apa zina? Bapak jelaskan zina. Seperti tadi itu, ketemu 2 kemaluan. Tapi saya guru fikih di depan anak-anak ya udah los aja. Paling mereka ketawa-ketawa aja kan gitu kan. Karena seperti sesuatu yang aneh. Tapi memang kalau dalam Islam yang begini harus dibicarakan biar jelas hukumnya. Beda kalau orang kafir nggak pernah dibicarakan tapi dia melanggar terus. Itu bedanya tuh. Ya. Dalam Islam kita jelaskan sedetil-detilnya supaya terhindar dari itu. Orang-orang kafir nggak pernah menjelaskan yang begituan, tapi ngerjainnya kencang banget.
punya siapa kayak kira-kira gitu. Makanya ini paling tidak dijelaskan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan yang mulai haid. Anak perempuan haid ini sekarang kelas 4 SD sudah haid, Pak ya. Ya, karena mungkin gizinya sudah baik. Ya, makanya banyak anak-anak SD itu begitu dia keluar darah udah nangisnya luar biasa. Ya apa ini? Dia tidak tahu gitu. Makanya dipersiapkan ada penjelasan. Ya, kelas 4 sudah mulai dikasih tahu, terutama putri-putri kita itu, ya. Putra putri Bapak itu supaya sudah disiapkan nanti kalau keluar darah biasa aja, tenang aja. Ya, jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali dengan Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.